Bayangkan, seorang anak yatim berusia 12 tahun hidup sendirian dan mencari nafkah dari tumpukan sampah. Suatu malam, di tengah hujan dan dingin, ia menemukan bayi mungil yang ditinggalkan di dalam kardus. Tanpa ragu, ia membungkus bayi itu dengan jaket lusuhnya dan berbisik pelan, "Mulai sekarang, kamu gak akan sendirian lagi." Dari situ, dimulailah kisah haru tentang kasih tanpa darah, tentang anak pemulung yang membesarkan bayi hingga dewasa, dengan cinta, air mata, dan pengorbanan. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota. Suara petir sesekali memecah langit, menggema di ganggang sempit tempat para pemulung biasa mencari sisa kehidupan. Di antara mereka, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun berjalan pelan sambil menenteng karung goni lusuh di punggungnya. Namanya Rafa. Rambutnya kusut, tubuhnya kurus, dan pakaiannya sobek di beberapa bagian. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan, Rafa hidup sendirian di gubuk kecil dari papan dan seng di pinggir kali. Ia bekerja memulung setiap malam, berharap bisa bertahan hidup dari barang bekas yang dikumpulkan. Ketika jam hampir menunjukkan tengah malam, Rafa menyingkirkan tumpukan kardus di dekat tempat sampah besar. Namun malam itu berbeda. Dari dalam salah satu kardus itu, ia mendengar suara tangisan kecil. Wah, wah. Rafa tertegun. Suara itu begitu lemah, tapi menusuk jantungnya. Dengan gemetar, ia membuka kardus itu. Dan di dalamnya, terbungkus kain tipis yang basah, tergeletak seorang bayi perempuan mungil, menggigil dan menangis. Di samping bayi itu ada secari kertas basah bertuliskan, "Maafkan aku tak sanggup merawatnya." Rafa menatap bayi itu lama. Di tengah dingin malam dan bau busuk sampah, entah kenapa ia merasa hangat. Ia segera melepas jaket usangnya dan membungkus bayi itu. "Tenang ya, jangan nangis. Aku juga sendirian, tapi mulai sekarang kamu gak akan sendirian lagi," bisiknya lirih. Malam itu, Rafa membawa bayi itu pulang ke gubuknya yang bocor. Dengan air hangat seadanya, ia membersihkan tubuh si bayi dan menimbangnya perlahan. "Aku kasih nama kamu Naya, soalnya kamu jadi harapan pertama kakak setelah semuanya pergi," ucapnya sambil tersenyum kecil. Di luar hujan masih turun, tapi di dalam gubuk riat itu lahir sebuah cinta yang tulus dari seorang anak yatim untuk bayi yang dibuang. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Rafa bangun setiap pagi untuk memulung, membawa Naya di dalam keranjang kecil yang ia ikat di belakang punggungnya. Kadang orang menatapnya aneh, kadang mereka mencibir. "Pemulung ngurus bayi, bisa apa kamu? Kasihan bayinya, pasti nanti mati kelaparan." Namun Rafa hanya menunduk, menahan air mata. Ia tahu dirinya miskin, tapi hatinya tidak. Setiap sore Rafa membeli susu bubuk murah dari uang hasil jualan botol plastik. Ia menidurkan Naya di atas kasur dari karung bekas dan menatapnya dengan mata sayu. Kadang, perutnya kosong seharian, tapi ia tetap tersenyum melihat Naya tertidur pulas. Ia sering berkata lirih pada bayi itu, "Naya, kakak nggak tahu bisa kasih kamu masa depan atau enggak. Tapi kakak janji bakal kasih kamu kasih sayang yang kakak nggak pernah dapat." Tahun berganti. Naya tumbuh menjadi anak kecil yang ceria. Umurnya kini 6 tahun. Ia selalu memanggil Rafa dengan sebutan Kakak Rafa dan menganggapnya ayah sendiri. Namun, hidup mereka tetap sulit. Gubuk mereka hampir roboh dan hujan sering membuat lantainya becek. Meski begitu, Rafa tidak pernah menyerah. Ia tetap bekerja keras, memulung siang malam, bahkan membantu tukang bangunan di siang hari. Suatu malam, Naya berkata polos, "Kak Rafa, besok Naya mau sekolah kayak anak-anak lain." Rafa terdiam. Hatinya perih karena ia tahu tak punya uang. Tapi ia memaksa tersenyum. "Nanti ya, kalau kakak udah punya uang cukup,
Kakak janji, kamu bakal sekolah. Sejak hari itu Rafa bekerja lebih keras. Ia rela tak tidur, memulung hingga larut malam. Uang receh disimpannya di kaleng biskuit dengan tulisan, "Uang sekolah Naya." 3 tahun kemudian, janji itu akhirnya terwujud. Naya kini berusia 9 tahun, masuk sekolah dasar dengan seragam bekas yang dijahit oleh Rafa sendiri. Saat Naya berjalan ke sekolah dengan tas kain lusuh, Rafa berdiri jauh-jauh, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau ibu dan ayah masih hidup, pasti mereka bangga. Lihat aku bisa jadi kakak yang baik. Meski miskin, Naya belajar giat. Ia selalu juara kelas, sering mendapat perhatian guru karena kepintarannya. Setiap kali menerima piagam, ia pulang dan memeluk Rafa erat. "Kak Rafa, aku ranking 1. Rafa senyum bangga. "Kakak nggak punya apa-apa buat kamu. Tapi kamu bikin kakak merasa punya segalanya." Waktu berjalan cepat. Naya beranjak remaja, sementara Rafa makin tua dan lemah. Tubuhnya mulai batuk-batuk parah karena terlalu sering kehujanan dan kelaparan. Tapi ia tak pernah mau ke dokter. Semua uangnya ia simpan untuk biaya sekolah Naya. Suatu malam, Naya mendapati Rafa batuk darah. Kak Rafa kenapa?" Rafa buru-buru menutup mulutnya dengan tangan dan tersenyum. "Nggak apa-apa, kakak cuma kecapean." Namun malam itu, Naya menangis diam-diam. Ia tahu kakaknya menyembunyikan sakitnya demi dirinya. Tahun-tahun berlalu dan berkat kerja kerasnya, Naya mendapat beasiswa kuliah. Ia belajar menjadi perawat. Rafa sangat bangga, meski tak bisa membayar biaya kuliah sedikit pun. Ia berkata pada Naya, "Kakak nggak pernah sekolah, tapi kalau kamu sukses, kakak anggap itu hadiah dari Tuhan buat hidup kakak." Selama kuliah, Naya bekerja paruh waktu. Ia sering pulang ke gubuk reotnya membawa makanan untuk Rafa. "Kak, nanti kalau aku udah lulus, kakak nggak boleh kerja lagi ya. Aku yang bakal gantiin." Rafa hanya tersenyum dan mengelus kepala Naya. Kakak nggak sabar nunggu hari itu. 4 tahun kemudian, Naya lulus dengan nilai terbaik dan diterima di rumah sakit besar. Ia kini 22 tahun. Dan hari pertama bekerja, gajinya langsung ia sisihkan untuk Rafa. Suatu sore, ia pulang membawa kunci rumah kecil sederhana. "Kak, mulai hari ini kakak nggak usah di gubuk lagi. Aku udah beli rumah kecil buat kita berdua." Rafa menatapnya lama. Tangannya bergetar memegang kunci itu. Air matanya jatuh perlahan. "Dulu, kakak nemuin kamu di tumpukan sampah. Sekarang kamu yang ngeluarin kakak dari hidup yang kotor." Naya memeluknya erat, menangis. "Kak, kamu bukan cuma orang yang nemuin aku. Kamu adalah ayah, ibu, dan segalanya buat aku." Malam itu, mereka berdua makan bersama di rumah kecil itu untuk pertama kalinya. Tidak mewah, tapi penuh cinta. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sakit yang disembunyikan Rafa makin parah. Suatu pagi, Naya menemukan Rafa tertidur di kursi bambu, dengan senyum di wajahnya dan Al-Quran kecil di tangan. Ia telah pergi dengan tenang. Naya berlutut, memeluk tubuh kakaknya sambil menangis keras. "Terima kasih Kak Rafa. Aku janji, aku akan terus hidup dengan cinta yang kakak ajarkan." Beberapa hari kemudian, di makam sederhana itu, Naya menabur bunga dan berbisik, "Kak, aku bukan anak kandungmu, tapi aku akan selalu jadi bagian dari hatimu." Bertahun-tahun berlalu, Naya kini dikenal sebagai perawat berhati lembut. Ia membuka yayasan untuk anak-anak terlantar dan memberinya nama Rumah Harapan Rafa, tempat anak-anak miskin bisa mendapat kasih sayang tanpa syarat, seperti yang pernah ia rasakan dulu. Di ruang tamu yayasan itu tergantung foto tua Rafa sedang menggendong bayi. Di bawahnya tertulis kata-kata, "Cinta sejati tak butuh darah. Ia tumbuh dari hati yang rela memberi, bahkan saat tak punya apa-apa." Hidup memang keras,
tapi kasih sayang bisa melunakkannya. Dari anak yatim yang tak punya apa-apa, Rafa menjadi sosok pahlawan bagi satu jiwa kecil yang kelak membawa terang bagi banyak orang. Naya membuktikan bahwa cinta dan pengorbanan tak pernah sia-sia, karena dari kasih yang tulus, lahir keajaiban yang abadi. Pesan moral: cinta sejati tidak diukur dari darah, tapi dari ketulusan. Sekecil apapun kasih yang kita berikan, bisa mengubah hidup seseorang. Orang yang paling miskin sekalipun bisa menjadi kaya dengan cinta dan pengorbanan.